Hai, senang sekali Sarmin dapat berjumpa kembali dengan Bro Narsis di channel kesayangan kita semua. Hari ini Sarmin akan men-sharingkan tentang kesehatan, yaitu tentang power up your day. Memaksimalkan keseharian kita. Oke, bersama Nutrilite. Kita mulai dulu. Kita cek dulu ya, seberapa sih fit dari tubuh Bro Narsis. Ikuti kuis berikut ini. Di sini ada 10 pertanyaan. Silakan Bro Narsis coba cek sendiri apakah merasa cepat capek, merasa bingung, merasa kekurangan energi untuk beraktivitas, merasa memiliki fisik yang lemah, merasa malas untuk memulai aktivitas, merasa sulit konsentrasi, merasa mudah ngantuk walau cukup tidur, mudah merasa tidak enak badan walaupun pusing-pusing ataupun pegal, merasa mudah terserang penyakit, demam, ataupun flu, merasa rambut mudah rontok dan kulit kering. Jika ada 3 atau 4 pertanyaan tersebut yang ada jarang ataupun sering, nah, ataupun bahkan lebih banyak tidak pernah, coba cek dulu ya ini yang manakah diri Bro Narsis, apakah sangat fit, cukup fit, atau enggak fit. Nah, itu apapun hasilnya, yuk kita jalani pola hidup yang lebih sehat. Nah, faktor apakah sih yang mempengaruhi kondisi tubuh kita? Lifestyle kita yang pastinya, yaitu ada perokok dan peminum, kemudian kurang tidur, gaya anak metropolitan adalah kurang tidur, kemudian bobot pekerjaan, mobilitas tinggi, maksudnya rutinitas sehari-hari sangat sibuk, kemudian radikal bebas, polusi ya, dan pola makan yang tidak sehat. Itulah yang mempengaruhi kondisi tubuh kita. Pola makan tidak seimbang itu adalah yang tidak sehat. Menurut WHO, 95,5% masyarakat Indonesia konsumsi buah dan sayur kurang dari 5 porsi. Dan dari data tersebut, hanya ada 2,5 porsi yang dikonsumsinya. Itu setengah dari yang disarankan. Jadi kalau pola makan tidak seimbang, maka suplai vitamin, mineral, dan antioksidan tubuh kita akan berkurang. Tubuh kita memerlukan vitamin dan mineral. Itu ada vitamin A, C, E, asam folat, zinc, magnesium, kalsium, kalium. Kemudian juga kita perlu antioksidan, fitonutrien, serat, dan air supaya tubuh kita tetap fit. Kalau kita pola makan tidak seimbang, maka kita akan kekurangi nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita. Nah, tahukah Bro Narsis, 46% penyebab stres di tempat kerja disebabkan oleh bobot pekerjaan. Karena banyaknya pekerjaan, tekanan tinggi, maka itu akan menyebabkan stres. Bobot pekerjaan meningkatkan level stres, mempengaruhi kesehatan dan menurunnya produktivitas. Oke, kalau kita di sini bisa melihat kalau tekanan stres, tekanan pekerjaan kita tinggi, maka akan menyebabkan menaiknya atau meningginya detak jantung, kemudian hati kita juga akan bekerja dengan tidak sempurna, kemudian juga produksi pencernaan kita juga tidak bagus, menurunnya ya, kemudian juga ada tekanan darah tinggi dan sebagainya. Kurang tidur, itu pasti menyebabkan gangguan dalam berpikir dan belajar, itu akibatnya tidak fokus, kurang konsentrasi, gangguan menyelesaikan masalah. Jadi kurang tidur bisa mengakibatkan produksi hormon sitokin menurun dan kemampuan tubuh recovery dari infeksi dan inflamasi menurun. Maksudnya tubuh kita tidak mampu untuk mengcover atau memperbaiki atau regenerasi sel untuk supaya infeksi dapat ditekan sedemikian rendahnya. Jadi karena kurang tidur, produksi antibodi dan imun sistem kita akan berkurang sehingga tubuh tidak cukup waktu untuk melakukan detoksifikasi. Nah, tahukah Bro Narsis, 3 dari 10 orang Indonesia usia lebih dari 10 tahun sudah merokok. Dan 62% perokok didominasi oleh pria. Dan kita tahu merokok itu menyebabkan fungsi sistem imun kita akan menurun. Jadi karena ada nikotin dalam rokok tersebut. Kalau kita pola hidup yang kurang sehat akan menyebabkan kondisi tubuh lemah, tidak fit, tidak bertenaga, lesu, letoi ya, tidak semangat beraktivitas, merasa kelelahan dan pegal-pegal, mudah terserang penyakit menular. Contohnya flu dan batuk. Itu akibat dari pola hidup yang kurang sehat.
Kemudian di sini kita bisa melihat tubuh kita itu mencerminkan gaya hidup dari kita. Apa yang kita jalani hidup kita itu akan dicerminkan oleh tubuh kita. Kemudian kafein dan kopi yang kita bisa melihat rata-rata orang metropolitan pasti akan mengkonsumsi kafein dan kopi 3 sampai 4 cangkir per hari. Kafein bermanfaat sebagai booster energi. Oke, benar ya, kadang-kadang orang kita merasa ngantuk, kita akan mengkonsumsi kopi supaya kita terhindar dari ngantuk. Kemudian minum kopi dalam jumlah berlebihan dapat menyebabkan gangguan penyerapan gizi seperti zat besi dan zinc. Dan ini bukan solusi yang tepat. Kalau kita mau menghindari rasa ngantuk atau rasa lelah, kita minum kopi, itu bukan solusi yang tepat karena ada kafeinnya. Kemudian bagaimana menyiasati agar tetap fit dan energi sepanjang hari? Pasti kita harus pertama-tama adalah dengan tidur yang nyenyak 6 sampai 8 jam per harinya. Tidur berkualitas, cukup dan tidak berlebihan. Kalau kita mempunyai tidur yang cukup, yang sehat, maka daya tahan tubuh kita juga akan meninggi. Fungsi regenerasi sel kita juga akan maksimal. Dan detoksifikasi optimal, kemudian recharge tenaga kita akan tercas kembali, dan kita pasti siap untuk memulai hari kita. Dan pastinya suasana hati kita yang nyaman, karena kita sudah tidur dengan nyenyak. Dan juga kita harus barengi dengan smart exercise, ya, olahraga yang bijaksana, yang tepat 3 sampai 5 kali per minggu. Kemudian perkalinya lebih kurang 30 menit sampai 60 menit per satu sesinya. Fungsinya adalah bisa melancarkan peredaran darah, menjaga metabolisme tubuh, dan memberikan rasa bahagia setelahnya. Jika kita berolahraga secara tepat, kita akan merasa senang karena tubuh kita telah mengeluarkan cairan-cairan detoksifikasi, cairan teracun yang telah kita keluarkan melalui keringat. Jadi kita akan merasa mengurangi stres. Jadi kita akan merasa lebih bahagia. Dan kita juga harus meminum air yang berkualitas, air yang tepat. Setidaknya 8 gelas atau 2 liter per hari. Kemudian fungsi air adalah pelarut dan pengangkut zat gizi ke seluruh tubuh kita. Juga bisa optimalkan ekskresi racun, bisa mengeluarkan racun dari tubuh kita melalui buang air besar ataupun keringat. Juga sebagai pelumas persendian aktif untuk bergerak dan menjaga suhu tubuh. Kalau kita minum air yang cukup dan tepat, maka suhu tubuh kita juga akan stabil. Selain kita bisa mengkonsumsi air putih yang berkualitas, kita juga bisa mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung air, contohnya buah dan sop. Kemudian harus menyeimbangkan dengan nutrisi yang seimbang. Itu kita harus mengkonsumsi karbohidrat segenggam tangan kita, dan telepak protein 2 tangkup sayuran, ya, 2 genggam sayuran kita, kemudian 1 tangkup buah dan sejempol minyak. Minyak itu hanya sedikit saja supaya nutrisi kita tetap seimbang, dan pastikan variasi yang kita makan itu harus selalu disesuaikan dengan kondisi perharian kita. Jangan melulu tiap hari makan brokoli saja, bisa diganti dengan sayur hijau yang lainnya. Dan juga kita tidak sarankan tiap hari hanya makan 1 apel, bisa ganti dengan buah lainnya. Dan nutrisi pendukung aktivitas kita yaitu ada vitamin C dan vitamin B. Vitamin C sebagai menjaga daya tahan tubuh kita, ya, sistem imun. Kemudian vitamin B adalah menyediakan energi dan mencegah kelelahan sebagai cas. Kalau HP juga perlu charger, ya. Tubuh kita juga perlu charger, yaitu dengan vitamin B. Nah, kita bahas satu persatu. Vitamin B kompleks, yaitu ada B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. Vitamin B ini adalah vitamin yang larut dalam air. Kemudian berperan dalam metabolisme energi. Jadi apa yang kita konsumsi mudah dicerna menjadi energi. Dan juga gizi esensial, ya, tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita. Jadi kita perlu makanan tambahan. Kemudian bisa mengatasi gangguan saraf, kemudian beri-beri, dan demensia. Vitamin C itu adalah vitamin yang larut dalam air dan berperan sebagai sistem imun bagi tubuh kita, menjaga kesehatan kulit dan terlihat lebih kenyal. Konsumsi berlebih akan dikeluarkan oleh tubuh melalui urin. Jadi nggak usah khawatir bahwasanya kita konsumsi vitamin C akan berlebihan, karena vitamin C larut dalam air.
Jadi kita juga perlu tambah antioksidan. Apa sih antioksidan itu? Antioksidan adalah cara alami untuk melindungi tubuh dan sel dari serangan radikal bebas. Nah, apa pula radikal bebas? Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang mengikat sel dan jaringan tubuh, bahkan DNA, dan merusaknya. Jadi kalau tubuh kita itu mempunyai sel tubuh yang berpasang-pasangan. Jadi kalau radikal bebas masuk ke tubuh kita, dia akan menyerang sel tubuh kita sehingga akan pincang dan juga bisa menyerang DNA kita sehingga tubuh kita mudah terserang penyakit. Antioksidan itu bisa di mana dapat? Itu dari vitamin A, C, dan E. Kemudian juga ada mineral lainnya. Nah, daripada kita ribet memilih variasi makanan, kita di sini disarankan kita mengkonsumsi Nutrilite vitamin B kompleks double layer dan BioC Plus vitamin C. Fungsinya adalah menjaga daya tahan tubuh agar optimal sepanjang hari. Kemudian antioksidan melawan serangan radikal bebas. Vitamin B membantu pembentukan energi dari makanan untuk bahan bakar beraktivitas sepanjang hari. Jadi optimalkanlah pembentukan energi dari makanan agar nutrisi harian terpenuhi dan daya tahan tubuh terjaga, bebas lelah sepanjang hari. Itulah power up kita. Nah, apa sih keunggulan Nutrilite B Complex Double Layer? Itu adalah mengandung 8 vitamin B esensial. Vitamin B esensial itu adalah 8, di sini bisa kita lihat ada B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, semuanya ada dalam Nutrilite B Complex Double Layer ini. Oke, kemudian dikemas dengan tambahan spirulina dari mikroalga hijau biru. Kemudian kaya nutrisi alami termasuk vitamin B dan ditanam di perairan air bersertifikasi Nutrisert. Kemudian 1 butir vitamin B kompleks ini per hari itu dapat mengoptimalkan tubuh kita sehingga tubuh kita tidak akan mudah lelah. Jadi atasilah lelah kita dengan vitamin B kompleks double layer. Double layer maksudnya ada 2 lapisan, itu adalah lapisan hijau tua dan hijau muda. Lapisan hijau tua akan larut terlebih dahulu supaya dimaksimalkan pencernaannya terlebih dahulu, dan yang lapisan hijau akan dilarutkan perlahan-lahan sampai 8 jam kemudian. Vitamin keduanya adalah vitamin B BioC Plus, Nutrilite BioC Plus. Mengandung 500 mg vitamin C dan aselora untuk membantu menjaga daya tahan tubuh kita. Terbuat dari aselora, itu sumber vitamin C alami dan bernutrisi. Kemudian antioksidan melindungi tubuh dari kerusakan radikal bebas kita. Kandungan 1 vitamin C ini sama dengan 7 buah jeruk. Jadi gapailah potensi kita supaya tercapai dengan maksimal. Nah, jika kita bukan sekarang meng-power up tubuh kita, kapan lagi? Terserah kepada durasi semuanya. Sampai jumpa. Demikianlah presentasi info kesehatan dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Bye-bye.